Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Ibu. Udah sarapan kan? Udah. Sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Putri Aulia, Hadir Bu. Mutia Zahra Putri Syaki ya. Hadir Bu. Hadir semua ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma wa amalan sholihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran materi kita pada hari ini. Materi yang akan ibu ajarkan ini ketentuan Islam tentang zakat. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu zakat? Siapa yang tahu apa itu zakat? Jangan diam aja. Siapa yang tahu apa itu zakat? Ya udah ibu jelaskan ya. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu dan menurut sifat ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat ini adalah fardu ain, artinya itu wajib. Kalau udah fardu ain itu artinya wajib ya. Selanjutnya itu ada macam-macam zakat. Yang pertama itu ada zakat fitrah, yang kedua itu ada zakat mal. Zakat fitrah ini ialah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya tertentu. Selanjutnya itu ada zakat mal. Zakat mal ini ialah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal ini juga disebut dengan zakat harta, yaitu zakat kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal ini adalah untuk membersihkan atau menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Selanjutnya ada syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama itu ada harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Jangan pula nanti yang haram kamu masukkan di situ, tak berkah lah. Yang kedua itu harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha, perdagangan maupun yang lainnya. Yang ketiga itu milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang kelima itu sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Selanjutnya ada hikmah zakat. Hikmah zakat ini membersihkan harta
menumbuhkan kasih sayang, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan mencegah kejahatan, yang mana zakat ini merupakan harta pribadi yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim bila telah memenuhi syarat waktu dan jumlahnya, yang mana zakat ini juga menerapkan pemerintah dari Allah dan salah satu dalam rukun Islam. Dah, ada yang kurang paham? Yang mau bertanya silakan bertanya. Tunjuk tangan ya yang mau bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Nah, ya Pak Fitri. Bu, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Oh, yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Yang pertama itu fakir, yang mana fakir ini memiliki harta namun sedikit atau orang yang tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua itu di atas fakir, orang yang paling miskin ini. Nah, itu pun disebut yang berhak menerima zakat, yang mana mereka orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit dan penghasilan juga sehari-hari itu hanya cukup untuk memenuhi makan dan minum aja, tak lebih dari situ. Yang ketiga itu ada amil. Amil ini ialah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Tahu kan yang biasa mau malam hari raya, nah yang kerja-kerja di masjid itu itulah amil. Yang keempat itu ada mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam. Orang ini juga golongan dari orang yang berhak menerima zakat, yang mana ini bertujuan agar mereka tersebut semakin dapat meyakini Islam itu sebagai agamanya dan Allah itu sebagai Tuhannya dan Muhammad itu sebagai Rasulnya. Yang kelima itu ada rikob. Rikob ini memerdekakan budak. Ini sekarang udah nggak ada lagi nih. Ini terjadi pada zaman dahulu, yang mana banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya, dan zakat ini juga digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan, dan orang yang memerdekakan juga berhak menerima zakat. Yang ketujuh Gorim. Gorim ini ialah orang yang memiliki hutang, yang mana merupakan orang yang memiliki hutang ini juga berhak menerima zakat. Namun orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi ataupun bisnis-bisnis bangkrut, hak-hak yang memiliki itu akan menerima zakat. Itu akan gugur dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ketujuh fisabilillah. Yang disebut dengan sabilillah ini adalah orang yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misalnya seperti guru, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Nah, itulah. Yang kedelapan itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang musafir, perjalanan jauh, termasuk juga dan belajar di tanah perantauan. Udah paham? Udah, Bu. Yang lain? Saya, Bu. Apa syarat-syarat wajib zakat fitrah, Bu? Syarat-syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama itu Islam. Ingat ya, Islam. Yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan ini. Yang ketiga itu memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib nafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang hari raya. Dan hukum membayar zakat fitrah ini ialah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 syak atau sekitar 2,5 kg
untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika malam hari raya. Udah paham? Nanti Bu tanya lo di akhir. Ingat kan? Perlu dicatat. Satu orang aja ya nyatat. Nah, dari Bu bacakan. Nanti Bu tanya di akhir. Yang berhak menerima zakat, tulis. Yang berhak menerima zakat: 1. Fakir. Udah. Yang kedua miskin. Udah. Yang ketiga itu amil. Yang keempat itu mualaf. Yang kelima itu riqab. Yang keenam itu gharim. Yang ketujuh fisabilillah. Dan yang terakhir itu ada ibnu sabil. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah paham semua? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita bahas pada hari ini? Siapa yang bisa? Simpulkanlah. Apa aja yang dapat kamu simpulkan dari materi pada hari ini? Zakat adalah orang yang menerima fakir miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fasabilillah, ibnu sabil. Ada lagi? Masih banyak loh yang tadi. Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa? Jangan tengok-tengokan. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Hah? Ayo, siapa yang bisa? Sebelum kita tutup ini, nggak ada lagi ya? Ada ya yang disebutkan. Pertama itu ada pengertian zakat, yang mana sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu. Yang kedua itu ada macam-macam zakat. Yang pertama itu zakat fitrah, dan yang kedua itu ada zakat mal. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 3. Ada 5. Yang pertama itu harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.
Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain-lain. Yang ketiga itu memiliki penuh harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat itu mencapai nisab. Yang kelima itu sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang terakhir itu ada hikmah zakat, yang mana hikmah zakat ini membersihkan harta, menimbulkan kasih sayang, dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah kejahatan. Nah, dan yang terakhir, tadi kan ada yang nanya yang berhak menerima zakat itu, kan ada 8. Pertama itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob atau memerdekakan budak. Yang keenam itu ada gorim. Gorim ini orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh itu ada fisabilillah, dan yang kedelapan itu ada ibnu sabil. Udah. Untuk tugas minggu depan, Ibu memberikan cari hadis yang mengenai tentang zakat ini. Habis itu nanti sebelum masuk pertemuan, Ibu mau kalian itu menghafalkannya ya. Cari hadis tentang zakat. Udah ya. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi